Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back Usman Top Channel. Video kali ini aku akan bercerita sedikit horor, tapi bukan hantu. Simak baik-baik ya. Daniel sang pembuat patung. Seperti biasanya, ia bekerja membuat patung-patung untuk dijual di pasar tradisional. Banyak pelanggan yang merasa puas dengan patung yang dibuatnya, sehingga ia terkenal dengan Daniel si Raja Patung. Dia membuat patung dengan berbagai bentuk dan model. Patung yang dibuatnya seringkali berbentuk makhluk hidup, monster, hewan, dan manusia. Saking pandainya dia membuat patung, orang seringkali mengira patungnya itu orang atau binatang sungguhan. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang profesor. Daniel bertemu profesor teknik mesin dan teknologi di tempat di mana dia menjual patung-patungnya. Profesor mengira bahwa patung yang ada di depan stand adalah karyawan. Ternyata setelah diamatinya dan sedikit menyentuhnya, ia hanyalah sebuah patung. Profesor terpukau dengan patung buatan Daniel yang dianggap karya yang luar biasa. Tak membuang waktu lama, Profesor langsung menemui Daniel. Dari sinilah awal perkenalan pembuat patung Daniel dan Profesor. Profesor memperkenalkan dirinya sebagai profesor yang bernama Helsing. Profesor tertarik dengan kemampuan Daniel. Profesor mengundang Daniel dalam sebuah pertemuan rahasia. Saat Daniel berada dalam pertemuan rahasia tersebut, Profesor Helsing mengajak Daniel untuk bekerja sama dalam sebuah proyek besarnya. Apakah proyek besar yang direncanakan oleh Profesor Helsing? Ternyata proyek besar yang direncanakan oleh Profesor Helsing adalah membuat replika manusia yang bisa bergerak dan mampu mengendalikan dirinya sendiri, di mana robot manusia ini bisa tahu jika baterainya akan habis, ia akan mengecas dirinya sendiri. Selain itu, robot manusia ini didesain untuk bersosial, berkeinginan, dan berpikir apa yang dia butuhkan, layaknya manusia, dan bahkan didesain memiliki perasaan cinta. Robot ini nantinya akan didesain menyerupai manusia sungguhan. Bedanya, jika manusia merasa lemah atau lemas karena lapar, dia akan makan untuk memulihkan energinya, sementara robot akan mengecas tubuhnya. Profesor Helsing meyakinkan Daniel untuk bersedia bergabung dalam proyek robot manusia. Namun, Daniel masih belum bisa memberikan jawaban saat itu juga. Daniel menceritakan tawaran itu kepada istrinya, dan tanggapan istrinya itu adalah hal yang bagus, membuat sesuatu yang canggih, dan berharap Daniel menerima tawaran Profesor Helsing. 2 hari kemudian, setelah mendapat saran dari istrinya, Daniel menemui Profesor Helsing dan setuju dengan tawarannya. Mulailah pekerjaan itu dilakukan. Daniel membuat patung di sebuah laboratorium milik Profesor Helsing. Dan perlu kalian tahu, patung-patung itu dibuat dari silikon yang menyerupai kulit manusia, lembut dan lentur. Membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk membuat robot ajaib pertama mereka. Dan hasilnya fantastik. Robot itu bekerja sesuai rencana. Robot itu dibuat menyerupai profesor. Otak robot diisi sendiri oleh Profesor Helsing secara mandiri tanpa melibatkan siapapun. Ia membuat replika dirinya dalam bentuk robot.
Sementara Daniel diminta hanya membuat bentuknya saja. Setelah robot itu jadi, Profesor Helsin mengundang banyak orang di kota, terutama mereka yang memiliki uang atau jabatan. Profesor Helsin memamerkan dan mempresentasikan karyanya yang dibantu oleh Daniel. Semua orang terpukau dengan karya dua orang tersebut. Banyak dari mereka memesan robot untuk mereka, dari menyerupai diri mereka, keluarga mereka, karyawan mereka, hewan peliharaan mereka. Banyak sekali yang memesan robot manusia. Ini benar-benar proyek besar. Ada 100 robot lebih yang dipesan orang-orang. Akhirnya dibuatlah robot secara massal, sehingga dibutuhkan banyak tenaga untuk membuatnya. Daniel mengajak 25 orang pembuat patung yang ada dalam bimbingannya yang akan menyelesaikan 100 lebih robot. Robot itu akan selesai dalam kurun 4 bulan. Rupanya, robot Helsin menjadi asisten Profesor Helsin dalam menyelesaikan pengisian otak atau memori di setiap masing-masing robot. Profesor Helsin hanya tinggal mengirim data-data memori sesuai yang diberikan pemesan apa yang mereka inginkan terhadap robot pesanannya. Melalui email, Profesor Helsin mengirimkan data-data tersebut, dan melalui email, robot Helsin tinggal membuka email yang dikirim dari profesor dan mengerjakannya. Dalam kurun 4 bulan, robot-robot itu selesai dikerjakan. Robot-robot itu dikirim ke rumah-rumah orang yang memesannya. Robot itu melayani dan memenuhi kebutuhan orang yang memesannya. Robot itu dibanderol dengan harga yang sangat fantastis, sekitar mulai dari $1 juta per robot. Robot itu sangat membantu pemesannya. Robot itu bisa menjadi asisten dan mewakili mereka dalam sebuah pertemuan dan menyampaikan secara terperinci apa saja yang mereka lihat dan mereka dengar dalam pertemuan tersebut. Robot itu bisa membantu pekerjaan rumah. Semua berjalan baik selama beberapa bulan. Namun di bulan ke-6, robot-robot itu berubah drastis. Mereka mengusir pemiliknya, mengambil alih aset-aset mereka, bahkan mendirikan perkumpulan para robot. Mereka semakin banyak dan membludak karena robot itu datang dan menghubungi robot Profesor Helsin, memesan robot anak, robot karyawan, robot peliharaan dan sebagainya, sehingga robot-robot bertambah secara terus-menerus. Semua perekonomian di kota itu dikuasai para robot-robot yang sudah menjadi monster bagi pemiliknya. Ada yang diusir, dimasukkan ke dalam kurungan binatang untuk dijadikan peliharaan, disuruh membereskan rumah milik mereka sendiri. Fenomena ini menjadi mimpi buruk bagi kota itu. Manusia tidak bisa mengendalikan lagi robot-robotnya. Beberapa orang melarikan diri dari kota robot tersebut. Mereka melapor ke kepolisian di luar kota untuk menangani fenomena robot gila di kota mereka. Mereka menceritakan kepada pihak kepolisian awal mula robot tersebut. Kepolisian di luar kota menghubungi kepolisian di dalam kota, dan ternyata semua pemerintahan di kota tersebut dikuasai para robot. Dan pemerintah yang ada di kota itu kemungkinan ditawan oleh robot-robot itu. Kota itu benar-benar tertutup dan dikuasai oleh robot-robot monster. Demikianlah kisah Daniel si pembuat patung. Ceritanya kita lanjut pada video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel.